Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah sebuah kisah yang luar biasa inspiratif. Ini tentang perjalanan seorang pria bernama Theo yang berhasil lolos dari apa yang kita sebut jebakan kemiskinan generasi. Ini bukan cuma cerita tentang cari uang, tapi tentang gimana mengubah takdir, yang ternyata semua itu dimulai dari cara kita berpikir. Kita mulai langsung dari sini, dari sebuah kenangan yang diungkapkan oleh Theo sendiri. Kalimat ini benar-benar nunjukin inti perjuangannya. Ini bukan cuma soal kehilangan mainan kesayangan loh, tapi tentang sebuah pengorbanan yang seharusnya nggak perlu dialami sama seorang anak. Oke, sebelum kita ngomongin gimana cara keluarnya, kita mesti paham dulu apa sih jebakan kemiskinan generasi ini sebenarnya? Ini bukan cuma soal nggak punya uang ya, tapi sebuah kondisi. Sebuah lingkaran setan yang diwariskan terus-menerus. Nah, ini nih yang menarik banget dari cara Theo melihat masalahnya. Dia menyebutnya sebagai sistem hak dan kewajiban yang disfungsional. Maksudnya gimana? Ya hal-hal yang seharusnya jadi hak seorang anak, kayak pendidikan, malah jadi beban dan kewajibannya sendiri. Kan kebalik. Dan ini teman-teman, bukan cuma teori. Buat Theo, inilah kenyataannya sehari-hari. Momen-momen di mana dia harus nunggu di ruang kepala sekolah, nggak boleh ikut ujian cuma karena uang sekolah belum lunas. Momen-momen yang bikin dia sadar, wah, hidup gue beda ya sama teman-teman yang lain. Terus, pertanyaannya, gimana caranya rantai ini bisa diputus? Nah, perjalanan Theo ini nunjukin kalau semua itu berawal dari satu tempat. Mata rantai pertama yang harus kita perbaiki, yang ada di dalam kepala kita. Pola pikir. Dan ini dia kerangka berpikirnya. Keren banget. Ada siklus 4 langkah yang bisa bikin kita terus terjebak, atau sebaliknya, bisa membebaskan kita. Semuanya berawal dari pola pikir. Apa yang kamu yakini, itu akan menentukan tindakanmu. Tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan, dan kumpulan kebiasaan itulah yang membentuk karakter kamu. Kutipan ini nusuk banget ya. Maksudnya apa? Artinya, tanpa mental dan karakter yang benar, duit sebanyak apapun itu cuma numpang lewat. Mau dapat lotre, warisan, atau apapun, kalau software di kepala kita belum siap, uang itu pasti akan hilang lagi. Oke, mindset udah beres. Tapi itu baru setengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Bukan cuma apa yang ada di kepala kita, tapi juga siapa orang-orang di sekitar kita. Theo menyebutnya menemukan kolam yang tepat. Coba dilihat perbedaannya. Kontrasnya itu jelas banget. Di satu sisi, di lingkungan lamanya, obrolannya adalah soal gimana cara bayar sekolah, atau bisa untung 1 juta aja udah syukur. Di sisi lain, di lingkungan barunya, obrolannya soal bangun gedung 36 lantai, soal omset ratusan juta. Ini yang disebut kesenjangan pengetahuan, karena lingkungan yang beda. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita semua ya. Kalau lingkungan emang sepenting itu, terus gimana dong cara nemuin kolam yang baru kalau kita ngerasa udah mentok di lingkungan yang sekarang? Jawabannya ada di tindakan yang benar-benar disengaja. Cari ilmunya. Datengin seminar, ikut workshop, gabung komunitas-komunitas positif. Terus konsumsi konten dari orang-orang yang kamu pengen tiru ilmunya. Dan ini yang dilakukan Theo selama 5 tahun lebih, terus-menerus mengisi otaknya dengan informasi baru. Oke, mindset udah, lingkungan udah. Sekarang kita ngomongin yang lebih konkret, yaitu soal duitnya. Kita lihat gimana sih strategi buat nembus angka 100 juta dan 1 miliar pertama, karena ternyata caranya beda banget. Target besar pertama, 100 juta rupiah. Buat banyak dari kita, mungkin termasuk saya dulu, angka ini kayaknya jauh banget ya, kayak puncak gunung yang tinggi banget buat didaki. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana dari posisi nol? Apa yang harus jadi fokus utama kita? Dan jawabannya menurut Theo mungkin agak beda dari yang kita kira. Lupakan dulu deh investasi yang ribet-ribet, milih saham, reksadana, dan lain-lain. Di tahap ini, fokusnya 100% cuma satu, naikin daya penghasilan kamu. Lewat karir, lewat usaha sampingan, pokoknya gimana caranya pemasukan kamu makin besar. Oke, 100 juta udah kepegang. Sekarang, level berikutnya, 1 miliar pertama. Nah, di sini permainannya beda total. Cara yang sama nggak bakal bisa dipakai lagi. Jadi strategi apa nih yang dibutuhin buat loncatan selanjutnya dari 100 juta ke 1 miliar? Apa yang harus diubah? Di tahap ini, strateginya jadi punya 3 pilar. Pertama, daya penghasilan kamu harus terus digaspol. Kedua, jaringan atau network kamu mulai dimanfaatin buat cari peluang baru. Dan ketiga, nah, disinilah investasi baru benar-benar berperan penting untuk membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Tapi, dapat 100 juta, dapat 1 miliar, ternyata itu bukan akhir dari cerita.
Justru pertarungan yang paling berat yang nentuin hartanya itu awet atau enggak adalah sebuah proses internal yang panjang dan susah banget. Coba lihat timeline ini. Ini yang bikin prosesnya susah banget. Bayangin, 22 tahun hidup dengan software kemiskinan di kepala, lalu kita coba lawan dengan proses detox selama 5 tahun lebih untuk ngebangun kebiasaan baru. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton buat ngubah program di otak kita. Dan pertarungan internal itu kayak gini setiap hari. Selalu ada tarikan antara masa lalu yang pengen validasi, pengen pamer beli mobil mewah, rumah lebih gede, dengan jalan menuju masa depan yang butuh disiplin buat bangun aset, bangun mesin uang pasif. Ini pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan pemikiran dari Theo yang dalam banget. Setiap buah ada musimnya. Kita nggak bisa maksa hasilnya datang sekarang juga, tapi yang bisa kita kontrol itu prosesnya. Nyiramin mindset kita, mupuk tindakan kita, dan ngerawat kebiasaan kita setiap hari. Jadi pas musim panen kita tiba nanti, kita udah benar-benar siap.